Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan pembacaan kita terhadap kitab Al-Minhah Ar-Rabbaniyah fi Syarh Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Alhamdulillah, kita sudah membaca muqaddimah asy-syarih, muqaddimah dari Syekhuna Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Nah, sekarang kita akan baca muqaddimah dari Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Muqaddimatul Imam An-Nawawi. Muqaddimah, kalau dalam bahasa Indonesia biasa diterjemahkan kata pengantar. Kata pengantar dari Al-Imam An-Nawawi. Atau muqaddimah bisa juga enggak diterjemahkan juga. Baik. Alhamdulillahi rabbil alamin, qayyumis samawati wal ardina, mudabbiril khalaiqi ajma'ina, ba'ithir rusuli, salawatullahi wa salamuhu alaihim ilal mukallafina lihidayatihim وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية. طيب. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Qayyumis samawati wal ardin. Zat yang menegakkan langit dan membentangkan bumi. Mudabbiril khalaiqi ajma'in, yang mengatur seluruh makhluknya. Ba'ithir rusul, yang mengutus para rasul dalam rangka memberikan petunjuk. Dalam rangka memberikan petunjuk. Wa bayani syara'id dini bid-dalailil qat'iyyah, dan menjelaskan syariat agama ini dengan dalil-dalil yang jelas. Wa wadihatil barahin, dan wadah, gamblang gitu ya, kepada manusia. Ahmaduhu ala jami' ni'amihi, aku memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Wa as'aluhu al-mazida min fadlihi wa karamihi, dan aku memohon tambahan dengan keutamaan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala.
wa asyhadu an la ilaha illallah, dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi atau disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Al-Wahidul Qahharul Karimul Ghaffar, di mana Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha esa lagi maha kuasa, yang maha mulia lagi maha pengampun. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah hambanya dan rasul serta kekasih Allah Subhanahu wa taala. Habib dan Khalil itu maknanya sama, kekasih. Tapi Khalil itu lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan Habib. Maknanya sama, yang dicinta. Mahbub, al-mahbub. Tapi Khalil itu lebih tinggi dari apa? Dari al-Habib. Khalilullah itu ada dua. Yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, itu ada dua. Ibrahim alaihi salam dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Afdalul makhluqina, beliau yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling baik. Al-mukarramu bil Qur'anil Aziz, yang dimuliakan dengan Al-Quran Al-Aziz. Al-mu'jizatul mustamiratu ala ta'aqubis sinin. Sinin ini jamak dari sana. Sinin. Yang mana Al-Quran Al-Karim adalah mu'jizat yang khalidah, mustamirah, yang abadi sepanjang masa. Wa bistunanil mustanirati lil mustajhidin. Selain Allah Subhanahu wa taala ya, memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Qur'an, Allah juga memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sunnah. Sunnah yang mustanirah, yang bercahaya, yang menerangi orang-orang yang menginginkan petunjuk. Al-makhsusi bi jawami'il kalim wa samahatid din. Beliau sallallahu alaihi wasallam diberi kekhususan berupa jawami'il kalim, kalimat yang ringkas, padat, namun penuh dengan makna. Mali'un bil makna. Wasamahatid din, dan agama yang penuh kemudahan. Salawatullahi wassalamuhu alaihi. Semoga salawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala sairin nabiyyin, para, dan juga tercurah kepada para nabi, wa ali kullin wasair salihin, dan juga kepada keluarganya serta orang-orang yang saleh. Amma ba'du. Wa ba'du. Baik. Kemudian
Imam An-Nawawi rahimahullah melanjutkan, faqad rawaina an Ali bin Abi Thalib wa Abdullah bin Mas'ud wa Mu'adz bin Jabal wa Abi Darda wa Ibn Umar wa Ibn Abbas wa Anas bin Malik wa Abi Hurairah wa Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhum min turuqin katsiratin برواية متنوعات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حفظ على أمتي 40 حديثا من أمر دينها بعثه الله تعالى يوم القيامة في زمرة الفقهاء والعلماء. فقد رأينا sungguh aku telah meriwayatkan atau kami telah meriwayatkan sebuah hadis dari Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, Mu'adz bin Jabal, Abu Darda, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Anas bin Malik, Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhum ajma'in min turuqin katsirat, dari banyaknya jalan, dari berbagai jalur periwayatan. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hafiza ala ummati, siapa saja yang menghafal atau mengumpulkan bagi umatku 40 haditsan, 40 hadis, min amri diniha, yang berkaitan dengan perkara agama mereka, ba'athahu Allah Ta'ala yawmal qiyamati fi zumratil fuqaha'i wal ulama. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membangkitkannya pada hari kiamat bersama dalam barisan para fuqaha, ahli fiqh, wal ulama, dan para ulama. Wa fi riwayatin ba'athahu Allah faqihan 'aliman, dan di riwayat yang lain disebutkan ba'athahu Allah faqihan 'aliman, Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkannya sebagai seorang faqih dan alim. Wa fi riwayatin Abi Darda wa kuntu lahu yaumal qiyamati syafi'an wa syahida, dan aku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberi syafaat dan menjadi saksi baginya pada hari kiamat. Dan sudah dijelaskan ya di muqaddimah sebelumnya, muqaddimah syarih, bahwasanya hadis ini adalah hadis yang dhaif, hadis yang dhaif. Baik. Kemudian wa fi riwayat Ibnu Mas'ud qila lahu udkhul min ayyi abwabil jannah syi'ta. Di dalam riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dikatakan padanya, masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja yang kamu inginkan. Ini keutamaan bagi orang yang mengumpulkan hadis, 40 hadis dalam perkara agama. Dan kita tahu bahwasanya sebelum Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala mengumpulkan 40 hadis, ada ulama sebelumnya yang mengumpulkan hadis, ya, tapi hanya 28 hadis. Kemudian Imam Nawawi menambahkan 40 hadis. Kemudian setelah Imam Nawawi datang seorang ulama yang bermazhab Hanbali, yaitu Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali, beliau menambahkan menjadi 50 hadis dan mensyarahnya di dalam kitab beliau yang berjudul Jami'ul Ulumi wal Hikam. Ada sarankan antum untuk membaca kitab ini juga, ya, karena bari'un bil fawaid, yang penuh dengan faedah, Baik. Wa fi riwayat Ibnu Umar kutiba fi zumratil ulama'i wa husyira fi zumratis syuhada.
dia dicatat termasuk dalam golongan para ulama dan dikumpulkan dalam golongan para syuhada. Baik. Kemudian kita lanjut. Wattafaqa al-huffaz ala annahu hadithun dha'if wa in kathura turuquhu. Ya, hadis yang mana? Hadis man hafizallah. Itu merupakan apa? Hadis dhaif. Hadis dhaif. Walaupun apa? Banyak jalur periwayatannya. Waqad sannafa al-ulama radhiyallahu anhum fi hadzal bab ma la yuhsa min al-musannafat. Walaupun jelaskan dari banyak jalan tadi. Para ulama telah menulis sannafa, telah menyusun karya-karya dalam permasalahan ini yang tidak terhitung jumlahnya. Fa'awwalu man 'alimtuhu sannafahu Abdullah ibn al-Mubarak. Yang pertama menulis sepengetahuan saya adalah Abdullah bin Mubarak. Thumma Muhammad bin Aslam at-Tusi al-'alim ar-rabbani. Kemudian setelahnya Muhammad bin Aslam at-Tusi al-'alim ar-rabbani. Thumma al-Hasan bin Sufyan an-Nasawi. Kemudian Hasan bin Sufyan an-Nasawi. Wa Abu Bakr al-Ajuri. Al-Ajuri, ya kawan. Ya. Wa Abu Bakr al-Ajuri. Wa Abu Bakr Muhammad bin Ibrahim al-Asbahani. Wa Daraqutni wal Hakim wa Abu Nu'aym wa Abu Abdul Rahman as-Salmi wa Abu Sa'id al-Malini wa Abu Uthman as-Sabuni وعبد الله بن محمد الأنصاري وأبو بكر البيحقي وخلائق لا يحصون من المتقدمين والمتأخرين. Ya, banyak ya. Ada Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim al-Asbahani, ada Ad-Daraqutni, ada Al-Hakim, ada Abu Nu'aym, ada Abu Abdurrahman as-Sulami, ya, atau As-Salmi, ada Abu Sa'id al-Malini, ada Abu Uthman as-Sabuni, ada Abdullah bin Muhammad al-Ansari, ada Abu Bakar al-Baihaqi, dan para ulama lainnya yang tidak terhitung jumlahnya. Dari kalangan ulama-ulama terdahulu maupun yang mutaakhirin maupun yang sekarang. وقد استخرت الله تعالى في جمع 40 حديثا. ما شاء الله. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala sebelum beliau menjama 40 hadis dalam perkara agama, ya, Arba'in An-Nawawi ini, beliau beristikharah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam mengumpulkan 40 hadis ini. اقتداء بهؤلاء الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام, dalam rangka meneladani para ulama besar dan para hufaz. وقد اتفق العلماء على العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. Dan sungguh para ulama itu telah sepakat akan kebolehan beramal dengan hadis dhaif pada permasalahan fadailul a'mal, ya, keutamaan beramal. Ma hadha falaysa i'timadi ala hadha al-hadith. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, namun aku tidak menjadikan
hadis ini sebagai sandaran. Hadis yang mana? Hadis man hafizah itu ya. Sebagai sandaran. Al-Imam Nawawi dalam mengumpulkan 40 hadis tersebut. Bal ada qauli sallallahu alaihi wasallam fil ahadits sahihati. Tapi yang dijadikan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah sebagai sandaran beliau untuk mengumpulkan 40 hadis ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih, di antaranya liyublil syahidu minkumul ghaib, liyuballigh, ya liyuballigha, ini salah ini ya, karena di sini lamnya lam mukai, liyuballigha syahidu minkumul ghaib, adalah orang-orang yang hadir di antara kalian menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Wa qawlu sallallahu alaihi wasallam nadharallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha fa'addaha kama sami'aha. Semoga Allah Subhanahu wa taala membaguskan wajah seorang yang mendengar ucapanku kemudian dia menghafal dan memahaminya lantas menyampaikannya sebagaimana dia mendengarnya atau menunaikannya ya. Menunaikannya maksudnya di sini adalah menyampaikannya, tabligh. Thumma min al-ulama man jama'a al-arba'ina fi usul ad-din. Di antara para ulama ada yang mengumpulkan 40 hadis dalam permasalahan usul ad-din, pokok-pokok agama. Wa ba'duhum fil furu'i, dan ada juga yang mengumpulkan 40 hadis dalam permasalahan furu' atau cabang. Wa ba'duhum fil jihad. Ya. Ada juga yang mengumpulkan 40 hadis yang berkaitan tentang jihad. Wa ba'duhum fil zuhdi. Ada juga yang mengumpulkan tentang zuhud. Wa ba'duhu fil adab. Ada juga yang mengumpulkan tentang adab. Wa ba'duhu fil khutab. Ada juga yang mengumpulkan tentang permasalahan khutbah. Wa kulluha maqasidu salihatun. Ya. Dan semuanya memiliki maksud dan tujuan yang baik. Radhiyallahu an qasidiha. Semoga Allah Ta'ala meridai maksud dan tujuan mereka tersebut. Wa qad ra'aytu jam'a arba'ina ahamma min hadha kullihi wa hiya arba'una hadithan mushtamilatun ala jami'i dhalika wa kullu hadithin minha qa'idatun 'azimatun min qawa'idid din. Saya atau aku berpandangan bahwa ada 40 hadis yang lebih penting dari semua bidang di atas, yaitu 40 hadis yang mencakup semua bidang usuluddin, furu', jihad dan lain-lain, dan masing-masing hadis tersebut mengandung kaidah penting, qaidatun 'azimah, kaidah-kaidah yang besar, min qawaidid din, dari kaidah-kaidah agama. وقد وصف العلماء كل حديث منها بأن مدار الإسلام عليه أو هو نصف الإسلام أو ثلثه ونحو ذلك. Para ulama telah menerangkan bahwa setiap hadis tersebut memuat ajaran Islam seluruhnya, setengahnya, sepertiganya, atau yang semisalnya. ثم ألتزم في هذه الأربعين أن تكون صحيحة. Ya. Aku pastikan bahwa ke-40 hadis tersebut adalah hadis yang memiliki derajat sahih.
wa mu'awwamuha fi sahihai Bukhari wa Muslim. Dan sebagian besarnya ya hadis 40 ini, 42 hadis arba'in ini atau arba'in an-nawawiyah ini sebagian besarnya diambil dari dua kitab sahih, yaitu Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Wa adkuruha mahdhufatal asanidi. Dan Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan hadis-hadis ini itu dengan sanadnya yang terhapus. Liyasbula hifdhuha wa ya'ummal intifa'u biha insyaallah ta'ala. Tujuannya apa? Tujuannya agar lebih mudah untuk dihafal dan lebih bermanfaat insyaallah ta'ala. Summa atbi'uha bibabin fi khafi alfadhiha wa yanbaghi likulli raghibin fil akhirati an ya'rifa hadhihi al-ahadith. Kemudian aku memberikan penjelasan terhadap lafaz-lafaz yang kurang jelas, yang masih tersembunyi maknanya, yang masih samar. Maka sudah sepantasnya bagi seorang yang bersemangat untuk mencapai kehidupan akhirat untuk mengetahui atau memahami hadis-hadis ini. Lima ishtamalat alaihi minal muhimmat. Karena di dalamnya terkandung perkara-perkara penting. Wahtawat alaihi minat tanbih ala jami'il ta'at. Dan berisi anjuran untuk melaksanakan segala ketaatan. Wadzalika dhahirun liman tadabbar. Yang demikian ini zahir, nampak bagi orang yang mau mentadabburinya atau mempelajarinya. Wa 'ala Allahi i'timadi wa ilaihi tafwidhi wastinadi wa lahul hamdu wan ni'matu wa bihi taufiqu wal 'ismatu. Hanya kepada Allah aku bersandar dan kepadanya lah aku serahkan segala urusanku. Miliknya semata segala pujian dan nikmat. Hanya dari Allah Subhanahu wa taala taufik dan penjagaan. Insyaallah taala kita akan masuk di hadis yang pertama besok insyaallah taala. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Naktafi bihadzal qadar subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.